Orang yang berusaha mewujudkan itu, berusaha namanya mukhlis. Jamaknya mukhlisin. Nah, kita itu diperintahkan oleh Allah sepanjang ibadah usahakan yang ikhlas. Jadi usaha kita yang dilihat oleh Allah. Nanti Allah yang ngasih hasilnya. Orang yang berusaha untuk ikhlas disebut mukhlis, jamaknya mukhlisin. Turun surah Al-Bayyinah, surah 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Kalau sudah dapat ikhlas itu diberikan oleh Allah dalam hati. Kalau sudah ada dalam hati, nggak pamrih. Dia nggak mikir apa-apa. Yang penting Allah ridha. Jadi walaupun dia ngasih ketahuan orang, dia udah nggak peduli dengan orang. Jadi ada level seperti itu ada. Sudah nggak ngaruh, mau muji mau enggak. Kadang-kadang dia potong. Akhi, wah antum itu, ya udah. Itu mah rezekinya dia aja ditipin Allah sama saya. Kalimat itu sudah nyaman. Tertanam dalam jiwanya, fokus tujuan ibadah hanya lillah. Kalau sudah Allah berikan sifat ikhlas itu berubah dari mukhlis menjadi mukhlas. Ada ikhlas, ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlis, ada mukhlas. Kalau sudah mukhlas, maka tingkat ini adalah tingkat di antara yang tertinggi dari hamba Allah yang sulit ditembus oleh setan. Jadi setan itu kalau sudah ketemu orang mukhlas, dia sudah give up. Nyerah dia. Memang dia masih menggoda untuk menunaikan tugas gitu kan. Ya, tapi tugasnya menjadi formalitas karena nggak bisa ditembus. Itu sudah pengakuan setan sendiri. Ada di mana? Di surah 15 ayat ke-40. Nah, Quran surah Al-Hijr surah 15 ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, aku akan goda setiap anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Di kanan, kiri, depan, belakang itu setan datang. Ya, kenapa enggak dari atas? Karena atas itu adalah bagian dari Allah untuk memberikan bimbingan lewat malaikat. Kenapa enggak di bawah? Sudah dikubur. Kalau sudah dikubur, setan enggak goda lagi. Kalau setan masih menggoda mayit, kurang kerjaan setannya. Orang udah enggak ada beban ibadah kok masih digoda. Paham ya? Nah, inilah mukhlas. Kalau sudah jadi mukhlas enggak bisa ditembus. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang mukhlas. Makanya suratnya surah 15 itu Al-Hijr. Hijr itu benteng. Jadi kalau kita sudah ikhlas baik, punya benteng kita yang gak bisa ditembus. Tetap digoda. Tapi bukan berarti selamanya akan begitu, masih dipertahankan. Pertahankan dengan apa? Dengan jalan. Apa jalannya? Jalan besar itu disebut syara. Konsepsinya disebut dengan syariat. Maka munculnya syariat. Jadi untuk ikhlas itu lewat syariat. Apa bentuknya? Nanti turunannya lewat ibadah. Apa di antara detilnya? Lihat aja, setiap ada kata yang membimbing pada keikhlasan, amalannya itu yang mengantarkan pada ikhlas. Di mana ditemukannya? Gampang. Setiap ada ayat, ada dibuka dengan kalimat iman, maka amalan setelahnya mengantarkan pada ikhlas. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Tuh, kalau kita melatih salat dengan baik, dapat ikhlas. Jangan cukupkan pada yang fardu. Karena yang tidak pengen banyak ikhlas pun 5 waktu juga. Kalau pengen dapat itu menjadi mukhlas, maka latihan, tambah sunnahnya, tahajud bangun. Gak apa-apa, malam pertama itu gak apa-apa, 2 rakaat juga gak ada masalah. Nanti setelah menikmati itu akan tambah 4, witirnya baru 1, sampai nanti 10, witirnya 1, 11. Ada yang makin enak, makin nikmat jadi 23, ada yang 39. Itu masing-masing mendapatkan kenyamanannya. Nanti setelah itu tiba-tiba paginya udah syuruk dia, dapat duha lagi pertengahan, duha akhir, rawatibnya. Kalau udah terbiasa dengan sholat sunnah, itu suasana hatinya akan beda. Makanya amalnya pun akan lain. Itu sholat tuh, itu baru sholat. Tuh, kaget kan? Dan kalau sudah sholatnya bagus itu nanti akan ada pancaran. Di antara pancarannya sudah bisa gemar berbagi. Kalau sholatnya sudah bagus, nggak harus dengan harta. Jangan selalu diartikan dengan harta. Berbagi perhatian, berbagi ilmu, berbagi petunjuk pada kebaikan. Makanya setelah sholat, lanjutannya infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak pun masih latihan juga. Jadi begitu Anda banyak memberi, berbagi, bukan memberi ya, berbagi. Maaf ya, dibagikan. Kenapa dibagikan? Karena Allah titipkan. Jadi yang dibagi itu titipan Allah, bukan punya Anda, bukan punya saya.
Mumpung Anda yang dititipi, cepat ditunaikan. Sebelum itu dicabut, dititipkan pada yang lain. Itu cara bacanya. Dari mana taunya bahwa itu bagian orang lain bukan kita? Maka lihat kebutuhan kita itu seperti apa dalam sebulan. Ada anak, ada istri, kan? Atau sebaliknya istri, ada suami, ada anak. Ada siapa lagi? Bagaimana kebutuhan sebulannya? Berapa banyak yang dibutuhkan? Keluarkan dulu, simpan dulu. Lalu setelah itu, kalau kita sebut bagian dari kelebihan, apa rencana-rencana masa depan yang paling dekat? Atau yang jauh? Itu yang kita sebut dengan tabungan. Kalau sudah terpenuhi itu, lebih dari itu hak orang lain yang Allah titipkan lewat kita. Nanti disebutnya infak. Infak itu banyak nanti. Kan infak pertama untuk keluarga. An-Nisa ayat 34. Infak kedua untuk kerabat terdekat nanti. Seperti orang tua. Orang tua itu bukan dizakati, tapi diinfaki. Dalilnya mana? Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus diinfakkan? Qul ma anfaqtum min khair. Kalau mau infak kata Allah yang terbaik. Jangan engkau enggak suka lihatnya saja dibagi orang. Itu ada di Al-Baqarah ayat 267 sampai 269. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan kasih orang benda yang kamu lihat saja sudah enggak suka. Ya. Jangan masukin kotak infak. Keadaan uang yang Anda lihat aja udah nggak suka. Ini lecek, di bank aja nggak diterima, masukin aja kotak infak tuh. Misalnya, nah, jangan seperti itu langsung dapat penolakan dari Allah. Kalau sudah ada yang terbaik, yang bagus, maka kepada siapa diberikan? Lil walidain, orang